Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video sebelumnya kita udah berkenalan nih dengan yang namanya database, yang mana itu adalah sebuah tempat penyimpanan data dalam bentuk digital yang ada di dalam komputer. Nah, di sini kita akan masuk lebih jauh lagi mengenai database. Jadi kali ini kita akan bahas relational database. Jadi database sendiri itu secara umum dia dibagi menjadi dua gitu. Jadi ada yang relational database dan juga non-relational database. Nah, kata relational di sini itu pada dasarnya adalah berarti dia saling berkaitan gitu, saling berhubungan antar satu tabel dengan tabel yang lain gitu. Nah, kalau relational database itu berarti dia saling berhubungan atau memiliki hubungan antar satu tabel dengan tabel lainnya. Kalau non-relational database itu secara database-nya dia nggak berhubungan antar satu tabel dengan tabel lain atau memang pada dasarnya dia bukan bentuknya tabel gitu. Jadi itulah kenapa disebutnya non-relational database. Nah, di sini ada perbedaan antara relational database dan juga non-relational database. Jadi, yang pertama ada bentuk penyimpanannya. Jadi, kalau relational database itu dia bentuknya tabel. Jadi ada row atau ada baris dan juga ada kolom gitu. Yang mana masing dari antar tabel satu dengan tabel yang lainnya itu punya hubungan antar satu sama lainnya gitu. Itulah kenapa disebut dengan relational database. Database yang berelasi antar satu tabel dengan tabel lainnya gitu. Nah, kalau untuk non-relational database, dia bentuknya macam-macam tergantung dari eh, DBMS-nya itu sendiri gitu. Jadi ada yang JSON, jadi kayak kayak NoSQL MongoDB, dia itu bentuknya dokumen, jadi kayak mirip-mirip JSON gitu. Kemudian ada graph, jadi ada GraphQL, itu salah satu contoh DBMS untuk yang menggunakan bentuk dari graph, kemudian dan lain sebagainya gitu. Jadi untuk non-relational database itu ada banyak bentuk penyimpanan datanya. Nah, kemudian adalah tipe-tipe dari tiap data gitu. Jadi kalau misal teman-teman buat di relational database itu misal nama, nah itu tipe datanya kita tentukan nama itu dia tipe datanya apa, apakah varchar ataupun numbers atau lain sebagainya. Kemudian umur misal kita tentukan number dan lain sebagainya. Nah, kalau misal non-relational database itu dia lebih fleksibel gitu. Jadi uh, lebih fleksibel atau tidak konsisten gitu. Jadi bisa diisi macam-macam gitu. Jadi nggak ada yang mengatur tipe data dari misal nama itu apakah harus string doang atau varchar tipe datanya atau lain sebagainya, itu nggak konsisten gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bahasa operasi yang dipakai. Jadi untuk bahasa relational database atau database yang berelasi itu dia menggunakan bahasa yang namanya SQL. Kemudian kalau yang non-relational database itu NoSQL atau pada dasarnya mereka punya ketentuan-ketentuan sendiri berdasarkan DBMS-nya masing-masing gitu ataupun aplikasi-aplikasi dari database management system itu sendiri gitu. Tapi kalau relational database rata-rata itu menggunakan bahasa operasi yang sama yaitu SQL. Jadi ada MySQL, ada MariaDB, ada Postgre, ada Oracle dan lain sebagainya itu mereka sama-sama menggunakan SQL gitu. Nah, jadi untuk di video pembelajaran web development ini kita akan pakai relational database gitu. Kenapa kita pakai relational database? Karena pada dasarnya eh, setiap programmer itu perlu tahu bagaimana cara membuat database yang baik gitu, aturan yang baik. Karena pada dasarnya database yang pertama muncul itu adalah relational database. Kemudian non-relational database itu bisa dibilang adalah tip bentuk database yang baru gitu. Jadi kita perlu belajar dari dasarnya juga gitu, dari awal munculnya si database itu sendiri gitu. Oke, jadi kalau misal relational database sesuai dengan namanya ya. Jadi relasional, relasi ataupun basis data ataupun database yang mana tabelnya itu dia berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi contoh di sini ada yang namanya misal di sini ada dosen nih dan juga ada mata kuliah gitu. Nah, kalau di antara dua ini, mereka punya satu relasi gitu. Nah, relasinya itu bisa dibilang kayak mengajar ataupun diajar gitu. Oh ya, untuk kata punya itu mostly kayak kata aktif ya. Jadi kalau misal di sini antara dosen dan matkul, berarti dosen mengajar matkul gitu. Nah, jadi kalau misal ini kita buat ke dalam bentuk tabel ya.
Jadi ya contoh ya, ini contoh aja dulu. Jadi kayak gini. Jadi misal ini ada ID atau bisa dibilang NIP gitu, NIP dari si dosen, kemudian ada nama dosen, kemudian ada juga si alamat dari si dosennya gitu. Nah, kemudian di sini ada nama mata kuliah, ada ID-nya, ID matkul, kemudian ada nama mata kuliahnya, kemudian pengajar. Nah, pengajar itu si ini D001 itu diambil dari si dosen yang ada di sini gitu misal gitu. Jadi intinya adalah relational database itu dia punya hubungan antara satu tabel dengan tabel yang lainnya gitu. Oke, kemudian selanjutnya berhubungan dengan yang ada di sini ya, ada D01. Jadi ada yang namanya key. Key itu ada primary key dan juga foreign key. Jadi kalau untuk primary key itu adalah pada dasarnya sebuah key ataupun atribut. Jadi ini namanya atribut ya. Jadi yang mana atribut itu dia unik ataupun tidak mungkin ada yang sama nilainya gitu. Kalau contoh di sini dosen ya, kalau ID dosen misal D0001 itu nggak mungkin ada yang bisa nyamain gitu. Kalau misal sama berarti error gitu. Nah, kalau nama dosen di sini kan masih bisa. Jadi kemungkinan masih ada kemungkinan nama orang itu kan sama gitu. Kemudian untuk alamat of course alamat bisa banyak yang kembar gitu. Nama dosen bisa kembar. Nah, kalau ID dosen itu yang beda gitu. Jadi itulah untuk pembeda antara satu dosen dengan dosen lainnya. Yang mana misal si Andi Setiawan yang ini itu D001. Kemudian misal ada lagi nih yang namanya nama dosennya Andi Setiawan. Nah, tapi dia ID dosennya itu D0002 gitu. Berarti dia adalah mereka berdua adalah dua dosen yang berbeda gitu. Nah, jadi cara membedakannya adalah kita menentukan si primary key-nya gitu. Atau bisa dibilang ID-nya gitu. Mostly penamaannya adalah ID gitu. Jadi kita pakai ID gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah foreign key. Jadi foreign key itu pada dasarnya adalah primary key yang diletakkan pada tabel lain gitu. Jadi kalau misal contohnya di sini, jadi ada mata kuliah ya. Nah, di bagian pengajar di sini kita isi dengan primary key dari dosen gitu. Kalau misal kita isi di bagian sini dengan nama Andi Setiawan gitu misalnya. Nah, Andi Setiawan kan bisa lebih dari satu tuh. Jadi misal ada dua orang tapi yang namanya sama persis. Nah itu berarti nggak bisa tuh kita pakai nama. Jadi itulah kenapa kita pakai si primary key atau pakai ID dari masing-masing dosen itu gitu. Dan yang diletakkan di sini jadi si mata kuliah ini primary key-nya kan yang ini ya. Ini primary key dari si mata kuliah ini. Nah, yang bagian sini dia itu adalah foreign key ataupun kunci asing gitu. Yang mana kunci ini diambil dari primary key dari si dosen di sini gitu. Oke, selanjutnya dari relational database itu kan sesuai namanya ya. Jadi berhubungan antara satu tabel dengan yang tabel lainnya. Nah, tiap-tiap hubungan antara satu tabel dengan tabel lainnya itu ada penyebutannya atau istilahnya ataupun relasinya bentuk relasinya itu apa gitu. Jadi untuk bentuk relasinya ada tiga. Yang pertama ada one to one, kemudian ada one to many, atau satu ke banyak dan juga many to many, banyak ke banyak gitu. Oke, kita bahas satu persatu. Jadi misal di sini ada contoh one to one antara mahasiswa dengan skripsi itu dia hubungannya adalah satu ke satu gitu. Kenapa satu ke satu? Karena satu mahasiswa itu pasti dia hanya punya satu skripsi, satu judul skripsi gitu. Tidak mungkin satu mahasiswa ini dia punya banyak judul skripsi gitu. Dan begitu pula sebaliknya, satu judul skripsi tidak mungkin dimiliki oleh banyak mahasiswa gitu. Jadi pasti mahasiswa satu skripsinya satu, mahasiswa dua skripsinya dua gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan one to one gitu, hubungan yang memang satu dipetakan ke satu dan begitu pula sebaliknya gitu. Itu untuk one to one. Nah, ini contoh dalam bentuk si tabelnya gitu. Jadi ada ini tabel mahasiswa, di sini ada tabel skripsi, kemudian di sini mahasiswa gitu. Mahasiswa ini foreign key-nya diambil dari tabel yang di sini gitu. Dan kalau misal kayak gini posisinya, si skripsi ini dia tidak bisa dimiliki lebih dari satu di sini. Dan begitu pula sebaliknya. Jadi si mahasiswa itu di sini cuma ada satu aja gitu. Oke, selanjutnya adalah one to many gitu. Nah, di sini contohnya sama yang kayak tadi ya. Jadi dosen dan mata kuliah gitu. Kan
satu dosen tuh dia bisa mengajar banyak mata kuliah. Misal Bapak Andi misal namanya, dia mengajar front end, kemudian dia mengajar juga computer network juga gitu. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan hubungan antar one to many gitu. Kemudian untuk bentuk tabelnya, jadi misalnya di sini ada Bapak Andi Setiawan nih. Nah, kemudian di sini ada dua matkul, ada pemrograman front end satu, kemudian ada juga komputer network satu. Dia adalah mata kuliah yang berbeda, bisa dilihat dari ID-nya ya. Di sini M001 dan M002, tapi dia pengajarnya sama. Jadi kita bisa masukin di D001, D001 gitu. Nah, jadi kalau primary key itu dalam satu tabel nggak bisa ada dua, tapi kalau foreign key itu bisa dua. Yang mana kalau misal artinya dua, berarti si pengajar apa si mata kuliah dua mata kuliah ini itu diajar oleh satu pengajar yang sama gitu. Oke, jadi itu untuk one to many gitu. Ya, selanjutnya adalah many to many gitu. Jadi di sini kita ambil contoh mahasiswa dan mata kuliah gitu. Jadi seperti yang teman-teman tahu, kalau misal mahasiswa itu kan mereka belajar banyak mata kuliah gitu. Dan si mata kuliah itu sendiri juga dipelajari oleh banyak mahasiswa gitu. Jadi banyak mahasiswa di sini juga banyak mata kuliah. Jadi mereka eh, se- satu mahasiswa itu mempelajari banyak mata kuliah dan satu mata kuliah dipelajari oleh banyak mahasiswa gitu. Jadi itulah kenapa disebutnya many to many. Jadi banyak ke banyak gitu. Jadi banyak dipetakan ke banyak dan begitu pula sebaliknya gitu. Dan di sini untuk bentuk tabelnya, jadi kalau misal many to many itu kita perlu membuat sebuah tabel baru gitu. Jadi di sini teman-teman misal ada nama mahasiswa ada Andi dan Budi gitu. Dia NIM-nya D1 dan D2. Kemudian ada mata kuliah M1 M2, jadi dia mata kuliah berbeda. Nah, kalau mau menghubungkan many to many, eh maksudnya setiap ada relasi atau hubungan yang many to many, dia pasti akan memunculkan satu tabel baru. Yang mana tabelnya adalah isi dari tabelnya adalah gabungan dari kedua primary key. Jadi di sini primary key si mahasiswa dan juga primary si mata kuliah gitu. Supaya karena dua-duanya di sini itu berarti jatuhnya dia bukan primary key ya. Yang mana si NIM itu adalah foreign key yang diambil dari primary key di sini dan si ID matkul di sini merupakan foreign key yang diambil dari primary key yang di sini gitu. Karena dua-duanya foreign key, jadi kita bisa ada banyak atau duplikasi. Jadi misal D1, di sini juga ada D1. Kemudian di sini ada D2, D2, di sini ada M1, M1, di sini ada M2 dan M2 gitu. Jadi karena keduanya antara yang sebelah kiri ataupun kanan itu dia foreign key, bukan primary key, jadi bisa banyak gitu dalam satu tabel gitu. Jadi itu aja untuk video kali ini ya. Jadi teman-teman udah belajar nih untuk database lebih dalam, khususnya relational database. Yang mana relational database itu yang akan kita pelajari juga ke depannya di video pembelajaran web development ini. eh, Teman-teman udah belajar kalau relational database itu hubungannya ada tiga jenis, ada one to many, dan juga many to many gitu. Dan juga tadi mengenai uh, kunci juga ada primary key dan foreign key, kemudian juga penjelasan mengenai perbedaan antara relational database dan non-relational database gitu. Nah, jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih.